Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan kali ini kami menghadirkan Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi, via sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona dan COVID-19. Kami akan hadirkan Tanya Jawab ini selama 2 segmen ke depan. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv dan di Instagram @kompastv. Dan di bagian kedua dari Tanya Jawab COVID-19, Anda bisa juga menyampaikan pertanyaan Anda kepada Dr. Adip melalui line telepon di nomor 02153660500. Kita sapa dulu Dr. Adip yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Timothy. Salam sehat, Dok. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Dok. Kita langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa melalui akun media sosial kami. Yang pertama, Dok, ini dari @Kristo Kasaramang. Selamat pagi, Dok. Aku mau tanya, apakah COVID-19 dapat menular lewat angin dari pasien positif COVID-19 ke orang yang belum positif atau tidak positif COVID-19? Apakah bisa, Dok? Ya, kalau kita bicara airborne, jadi yang dimaksud Mas Kristo itu airborne infection. Sempat memang menjadi kontroversi di awal, tapi sampai sekarang itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kita masih memegang droplet. Artinya pada saat kita kontak ya dalam jangka jarak tertentu 1 meter atau hampir 2 meter ya, kemudian itu bisa berpotensi untuk menjadi droplet. Tapi airborne itu bisa terjadi pada satu kondisi di mana kita ada di dalam sebuah ruangan kecil tertutup yang tidak ada tekanan negatif pressure, yang tidak ada ventilasi, nah itu bisa akhirnya jadi airborne. Jadi lebih mengkhawatirkan airborne itu kalau berada di ruangan tertutup, apalagi kalau ruangannya sempit begitu ya, dan salah satu di situ positif. Ruangan ber-AC kecil, ya, itu harus hati-hati juga. Oke, jadi approach-nya tetap itu ya, bukan soal apakah airborne atau tidak, tapi kalau berada di dalam ruangan, memang kita harus approach-nya pendekatannya bahwa ini airborne begitu ya, jadi harus mengamankan. Bagaimana mengamankan diri di dalam ruangan kalau begitu, Dok? Ya, kalau kita sekarang lebih sarankan untuk kemudian kita ruangan-ruangan yang memang itu dalam ruangan kecil ya harus ada ventilasinya. Paling tidak ada jendela atau mamanya diberikan exhaust ya. Ada exhaust fan yang itu kemudian nanti untuk kemudian ruangan itu tidak menjadi atau dibuat menjadi tekanan negatif gitu loh. Supaya tidak kumpulan akumulasi daripada virus itu tidak terjadi dalam satu ruangan itu. Apakah masker surgical yang biasa dipakai di rumah sakit itu ini bisa melindungi dari virus yang airborne? Kalau airborne standarnya itu adalah harus pakai N95. Oke. Nah, cuman memang kalau kita di ruangan di rumah sakit yang memang apalagi kita melakukan perawatan itu memang kita butuhkan karena jelas kita merawat pasien COVID. Tapi kalau kemudian kita tidak tahu ya, apalagi kita tahu sekarang orang tanpa gejala itu cukup banyak, terus kita kemudian dalam ruangan, jadi kita lebih baik kita dalam ruangan-ruangan yang kalau ada meeting atau apa, itu ada jendela yang terbuka dan kita tetap pakai masker pada saat di ruangan meeting itu. Oke, tidak lantas harus memakai N95 kemanapun, apalagi di luar begitu ya. Oke, kita lanjutkan, Dok, ke pertanyaan berikutnya dari @FRD Tommy. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya, seandainya ODP sudah dilakukan swab dengan hasil negatif, apakah dalam 2 hingga 3 hari kemudian dapat menunjukkan hasil positif jika dites swab lagi? Kalau dari swab PCR memang untuk dinyatakan negatif harus 2 kali sebenarnya. Ya, dalam jangka waktu bisa 7-8 hari, dicek 2 kali, kalau itu udah negatif, itu bisa kita nyatakan itu negatif. Itu yang kemudian dijadikan parameter untuk menyatakan bahwa dia sudah bebas dari COVID pada pasien-pasien yang sebelumnya positif gitu. Jadi tidak standar juga setelah dites swab, lalu 2-3 hari dites swab lagi, itu tidak standarnya, tidak begitu ya? Ya, tetap butuh waktu tertentu dan kalau sudah 2 kali, berarti dia memang sudah dinyatakan negatif dari COVID gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Ad Purnomo. Apakah benar obat antiinflamasi dapat memperparah gejala COVID-19, Dok? Ya, ada salah satu obat yang dinyatakan itu, yaitu ibuprofen ya. Jadi obat-obat golongan yang ada kandungan ibuprofen memang sebaiknya dihindari. Artinya tidak semua antiinflamasi. Jadi pada saat kita ada nyeri atau ada panas, sebaiknya kita menghindari obat-obat yang ada kandungan ibuprofennya. Penjelasannya kenapa itu? Jadi ada meningkatkan sitokain. Jadi sitokain yang kemudian proses inflamasi sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan. Karena yang kita khawatirkan di COVID ini
bukan hanya problem di pernafasan atau kemudian pneumonia-nya saja. Ada namanya badai sitokain atau sitokain storm yang itu lebih berbahaya karena akan membuat trombosis dan kerusakan pada vaskular endotel juga itu. Kalau begitu apa yang bisa menjadi pengganti? Kalau biasa mungkin pemirsa banyak yang terbiasa mengkonsumsi ibuprofen, bisa diganti dengan apa? Masih banyak paracetamol juga masih bisa dipakai untuk antiinflamasi atau antiinflamasi yang lain, ya golongan-golongan diklofenak juga masih bisa gitu ya. Jadi ada alternatifnya begitu ya? Ada pilihan lainnya. Banyak alternatif yang bisa dilakukan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari @lutba Mihkor. Mengapa orang meninggal karena COVID harus dibungkus plastik? Bagaimana cara ini bisa menular? Ya, jadi kalau kenapa itu dibungkus plastik? Salah satunya adalah karena ada cairan-cairan dari tubuh pasien-pasien yang positif itu bisa menularkan gitu. Dan itu apabila dia terkontak atau kemudian terhirup oleh orang-orang yang ada di dalam jarak dekat, maka itu berpotensi juga menjadi penularan. Makanya kenapa itu kemudian harus dibungkus plastik sampai kemudian itu harus dikuburkan. Oke, jadi ada potensi penularannya ya, dan harus melalui protokol yang benar untuk pemakaman. Gitu. Ya. Oke, Dr. Adip, kita tahan dulu. Kita akan menerima telepon dari pemirsa usai jeda berikut ini. Anda bisa menghubungi kami dengan pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19 di 021 5366 0500. Kami akan jawab usai jeda.